Oke, update terbaru teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, update terbaru kali ini ya berbanding terbalik ya. Saya mau angkat dulu di mana Roy Suryo ini ya, waktu kemarin dia head to head sama Rismon ya. Akhirnya dia mengakui ya teman-teman ya, secara publik dia mengakui yang palsu itu ijazahnya Rismon, bukan ijazahnya Pak Jokowi. Wah, ini mode tertekan, makanya ya keceplosan. Dia mengakui sendiri ijazah Pak Jokowi. Iya kan? Yang palsu itu ijazah Rismon, bukan ijazah Pak Jokowi. Secara nggak langsung dia sudah mengakui ijazah Pak Jokowi ini asli teman-teman ya. Karena kenapa begitu? Karena dia saking takut Rismon ini akan jadi saksi ahli ya. Rismon akan jadi saksi ahli, dia takut tertekan hingga keceplosan ya. Ini bakal rame teman-teman. Bahkan bukan cuma itu ya, kalau kita lihat kemarin banyak juga perdebatan di luar sana yang mengatakan gini ya. Dokter Tifa eksepsinya diterima, sidang itu nggak bisa dilanjutkan. Oke, memang sidang nggak bisa dilanjutkan kalau eksepsi Dokter Tifa itu diterima, ya kan? Ya itu bagian dari strategi ya, tapi nanti saya akan jelaskan berdasarkan apa yang kita lihat nanti teman-teman ya. Karena saya nggak mau berbicara hoax ya, saya mau berbicara berdasarkan fakta. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, di update berikutnya di sini ada Ahmad Kosinudin yang dimana ya mulai gencar mengatakan ya ini sudah berbeda dengan tujuan-tujuan awal. Yang dimana tujuan mereka awal ya, tujuan Dokter Tifa dan Roy Suryo ya, tujuan mereka itu adalah untuk membongkar keabsahan atau ya ijazah Pak Jokowi ya, kira-kira seperti itu. Nah, pembuktian paling paling apa namanya paling tepat itu adalah persidangan. Sedangkan di sini mereka mengulur-ulur waktu. Nah, Kosidudin sadar nih ya, bahkan langsung mengatakan memang pengecut dua orang ini. Apa yang mau dikata sama kita para warga negara Indonesia? Akhirnya terlihat ya terjadi bentrok terus di kubu mereka ya. Tapi sekarang sudah enggak sih ya karena mereka sudah pisah. Tapi intinya Kosidudin ini sudah mulai nyanyi ya, lama-lama kalau nggak digubris sama kubu Roy Suryo dan Dokter Tifa, bahkan ada lagi nih manuver-manuver baru yang akan ditunjukkan ya, atau yang akan ditampilkan Kosinudin. Jadi bahaya, Bang Kosinudin ini bahaya banget ya untuk Roy Suryo dan Tifa ya, ini bisa tambah menjerumuskan mereka ya, kira-kira seperti itu. Dan teman-teman mungkin masih ingat ya isu yang berkembang di beberapa, masih sampai saat ini sih hangatnya ya, dimana Bang Bill melakukan apa ya, bukan penelitian ya, melakukan searching ya, atau mencari data dan fakta apakah Roy Suryo ini benar-benar sah untuk dikeluarkan ijazahnya apa enggak ya. Itu kita sudah dengar semuanya dan ada video beredar, tapi menurut saya ini video lama teman-teman ya, tapi ini bisa membongkar ya, yang dimana UNJ itu pernah terkena kasus yang sama ya, yaitu UNJ ini rektornya itu pernah dipecat menteri ya, diberhentikan sementara oleh menteri karena teman-teman dia bisa bilang meloloskan lah ya, ada bermasalah ya, dokter bermasalah ya, diloloskan untuk wisuda ya, atau dipermudah sama dia ya. Takutnya ini terjadi sama Roy Suryo, makanya ini isu memanas lagi teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, dan biar saya nggak banyak ngomong di sini, saya mau kita berbicara sesuai dengan fakta. Jadi tidak ada hoax teman-teman ya. Kita langsung lihat videonya. Saya mulai dari Roy Suryo yang dimana dia mengakui ijazah Pak Jokowi itu ya asli ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat. Teman-teman, di sini saking marahnya dia sama Rismon, saking dongkolnya dia sama Rismon, ya jelas Roy Suryo ngomong, padahal ijazahnya Rismon yang palsu, bukan ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Berarti ijazah Pak Jokowi adalah asli. Ini mode tertekan sehingga ya konon katanya alam bawah sadar itu keluar. Makanya dalam debat ini ya, Roy Suryo ini dia mengatakan ini bukan sidang ijazah kok. Ini bukan sidang ijazah katanya ya. Ini sidang pencemaran nama baik. Ya berarti dia sudah akui. Ya. Nggak mungkin nih. Wah. Tidak mungkin dia menjadi saksi, apalagi saksi ahli. Karena Roy Suryo sudah sadar nih yang di persidangan nanti
itu bukan spesifik ke ijazah loh nanti teman-teman ya. Ini menurut Roy Suryo ya, akan spesifik ke pencemaran nama baik. Jadi dia harap ini dia takut Rismon juga jadi saksi ahli. Ketakutan sampai keceplosan ngomong ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Jadi teman-teman, ya itu saya selalu percaya dengan kata-kata kebenaran akan menemukan jalannya. Iya, akhirnya yang ngomong asli sendiri ya Roy Suryo ya, bukan orang lain, kira-kira gitu. Nah, bukan cuma itu teman-teman ya, saya mau bahas yang tadi ya. Ini juga ada tekanan besar ya dari kubu Dokter Tifa ya, yang dimana ini lagi rame, eksepsinya diterima teman-teman, dan langsung banyak yang berpikiran atau ya keledung-keledung itu langsung berpersepsi, wah Dokter Tifa sudah nggak bisa dilanjut persidangannya ya. Ini adu strategi, tapi kita dengar dulu ya. Nanti saya akan kasih narasi saya buat teman-teman ya. Ya, pertama seperti kita saksikan tadi Majelis Hakim dalam putusan selanya telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscur libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Ya. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya. Betul. Disesuaikan tidak akan dengan berhenti. Amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscur libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Betul. Jadi bisa dibilang ini mulai adu strategi ya. Jadi gini teman-teman ya, saya jelasin ya. Jadi strategi saya ke kubu Roy Suryo dan Tifa dulu nih ya. Strategi yang Roy Suryo Tifa lakukan adalah mengulur waktu, ya kan? Yang dimana Dokter Tifa duluan ke sidang pokok perkara ya. Sedangkan Roy Suryo berusaha menciptakan space atau berusaha menciptakan jarak biar jauh nih masa persidangannya mereka. Dokter Tifa ya duluan, terus Roy Suryo di belakang ya jauh gitu, baru setelah Dokter Tifa selesai sidang baru Roy Suryo selesai sidang. Itu strategi mereka. Tetapi di kubunya Pak Jokowi, menurut keyakinan saya sekali lagi ya, ini bagian dari strategi ya. Jadi Dokter Tifa eksepsinya itu diterima, otomatis sidang diberhentikan ya selama jaksa ya, selama JPU ini menunggu JPU ini melakukan cross check ya dari nota mereka ya untuk dimasukkan lagi, untuk memberikan nota mereka lagi ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang di sini ya, strategi di Pak Jokowi menurut keyakinan saya adalah ini memang sengaja, menurut keyakinan saya ya. Ini dari kejaksaan ya, atau dari tim ya, atau ya whatever lah ya, karena ini kan berbicara institusi ya. Tapi ini menurut keyakinan saya ya, kita berbicara masyarakat biasa ya. Menurut keyakinan saya, ya ini memang disengaja dilakukan ya, memang eksepsinya itu sengaja diterima supaya bisa menunggu Roy Suryo ya. Jadi mereka berdua ini bisa sidang bareng. Jadi nggak akan ada jarak lagi mereka, iya kan? Jadi ini hakim stop, saya terima eksepsi Tifa ya, sudah diterima. Ada apa nih? Nggak ada sidang lagi kan? Nggak ada sidang lagi. Nah ini adalah strategi untuk menunggu Roy Suryo. Setelah Roy Suryo sudah selesai dengan prapit-prapitnya, baru jaksa memasukkan koreksinya dan sidang dimulai. Nah ketika sidang dimulai, prediksi saya Roy sama Tifa ini sudah bareng sidangnya. Nah ini menurut keyakinan saya loh ya. Karena kalau kita lihat, wah Roy Suryo ulur waktu ya, dari pihak Pak Jokowi juga ulur waktu dong.
Iya dong, biar mereka berbarengan. Makanya eksepsi Tifa ini diterima. Ini adu strategi ya, menurut keyakinan saya ini adu strategi, tapi dipikir ya, mereka pikir dari pihak sebelah ya, Rosyuro dan kawan-kawannya, mereka pikir di pihaknya Pak Jokowi juga tidak punya strategi. Itulah teman-teman ya, itulah. Nah, kurang lebih jelas teman-teman ya, walaupun agak belepotan mungkin saya jelasinnya ya, karena saya nggak cut-cut ya. Saya mau ke Kosinudin, yang dimana Kosinudin makin kesini ya, makin emosi sama Tifa dan Roy Suryo ya, kita lihat teman-teman. Tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Iya, setuju saya. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu buktinya, Buka jangan pagar, digembok rumahnya, ya. buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan Betul. narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, Betul. tetapi gembok pintu rumah. Ha, Eksepsi ha, itu kan ha, hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok Perkara, Di betul. mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi Ini logika simpel teman-teman ya, logika simpel yang menurut saya ini konyol kalau Roy Suryo sama Tifa ini nggak paham. Karena kalau kita berbicara kalian itu memang sudah merasa benar, ini sudah sering digaungkan oleh orang-orang ya. Kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa punya bukti yang sangat-sangat kuat, ya, ayo langsung sidang, nggak usah mau prapit, ya, nggak usah melakukan eksepsi, ya. Itu memperlambat, ya, langsung aja sidang pokok perkara 2 lawan 1 ya. Tifa sama Roy langsung duduk di situ ya sama Pak Jokowi. Itu. Ini bilang, oh yakin 99,9%, oh yakin itu fix palsu dan lain-lain. Iyo, kalau yakin ya, kalau kalian bilang palsu, ya kalian sudah punya bukti, ayo kita buktikan. Malah mereka yang ulur waktu ya. Ataupun kalau kita balik ya teman-teman ya, kalau kita balik, kita logikanya kita balik. Kalau mereka pihak Roy Suryo dan Tifa ini menuduh ya, sorry ya saya koreksi ya, mereka bukan menuduh sih, tapi menurut penelitian mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Berarti logikanya kalau ada palsu berarti ada aslinya dong. Ya dong, kalau ada palsunya berarti aslinya ada, ya kan? Nah, pertanyaan simpel dari hakim, kalau seandainya kalian bilang ini ijazah ini palsu, yang aslinya itu yang kayak apa? Yang gimana? Tolong tunjukkan ke saya sebagai hakim. Yang asli itu yang kayak gimana? Kira-kira Roy Suryo dan Tifa bisa menunjukkan nggak yang asli itu di mana? Yang berhak ya, yang bisa menunjukkan yang aslinya adalah UGM. Iya dong. Kalau ditanya ke UGM yang asli yang kayak gimana? UGM tinggal jawab yang tak kasih Pak Jokowi. Selesai. Makanya tadi itu Roy Suryo itu di sini ya, dia menggoreng ya. Ini Rismon nggak mungkin jadi saksi ahli ya. Rismon ini nggak mungkin jadi saksi ya. Karena Roy Suryo tahu. Ini kalau Rismon ke sana ya mereka game over. Makanya dia tekankan di sini adalah sidang untuk bukan pembuktian ya, lebih condong ke pencemaran nama baik. Karena yang diincar sama pihak Pak Jokowi itu pasal 32 ayat 1 ya. Lebih ke fitnah ya kalau nggak salah ya di
ITE ya, di ITE 32 ayat 1 ya, untuk perubahan dokumen dan lain-lain jatuhnya fitnah. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Terus selanjutnya ya, ini video sebelum saya preview ya ke teman-teman semua. Ini sepertinya video lama ya, makanya saya nggak mau ada hoax antara kita, tapi ini bisa lah untuk membuat kita flashback ke depan apa yang pernah terjadi di pihak UNJ teman-teman ya. Karena ini menurut saya penting ya, karena barusan Roy Suryo itu ya bukan digugat ya, diperiksa ya, dinilai lah ya sama Bang Bill ya, bahwa ya dia seharusnya nggak dapat ijazah ya, karena dia sudah melakukan pelanggaran atau dia itu sudah tahanan ya, sudah ditahan terus di tahun 2022 ya, harusnya dia sudah di DO, kira-kira seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti ini teman-teman ya sebenarnya sudah pernah terjadi ya, dan dilakukan oleh pihak UNJ sampai rektornya itu diberhentikan sementara ya. Kalau kasus ini terjadi lagi ya berarti sama ya, UNJ nggak pernah berubah. Kita lihat ya. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir telah memberhentikan sementara Rektor UNJ karena diduga membantu tindakan plagiarisme dalam pembuatan disertasi seorang doktor. Hal itu telah mencoreng wajah universitas. Universitas Negeri Jakarta dianggap tidak dapat menjaga etika dan moral akademik. Ya, ini bisa disebut sebagai apa ya? Kalau kata yang agak keras itu skandal akademik sebenarnya. Jadi dan itu sebenarnya enggak bisa ditoleransi terjadi di lingkungan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi kan harus menjaga etika akademik, moral akademik, dan itu menjadi landasan yang paling kokoh itu untuk bisa menyelenggarakan proses pendidikan tinggi dan pengembangan keilmuan. Betul. Kita harus tahu bahwa fungsi perguruan tinggi itu atau pendidikan tinggi itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, scientific development gitu, terus knowledge production, dan 3 lagi. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi di sini ya UNJ juga pernah kena kasus yang sama, makanya diberhentikan sementara rektornya oleh menteri teman-teman ya. Kalau ini terjadi lagi di kasus Roy Suryo ya, ini memang benar-benar tercoreng ya. Nah, kenapa saya angkat video ini? Karena menurut saya seharusnya dengan hiruk pikuk yang terjadi saat ini ya, pihak UNJ itu harus melakukan klarifikasi. Kenapa ijazah Roy Suryo itu bisa keluar ya? Ijazah, sekali lagi ya, saya tidak berbicara ijazah Roy Suryo ini palsu ya. Kalau ditanya ke saya akan bilang ijazahnya Roy Suryo ini asli ya, dikeluarin UNJ kok ya asli dong. Cuman kenapa bisa keluar, sedangkan harusnya 2022 dia di DO karena sempat ditahan ya, karena tersangka 9 bulan dia didakwa 9 bulan penjara. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga lah ya dengan video ini UNJ itu bisa mengklarifikasi ya kenapa bisa terbitkan ijazah S3-nya Roy Suryo, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman ya, kalau teman-teman punya pendapat lain ya, teman-teman boleh share di kolom komentar, nanti kita bakal ngobrol di sana ya, kira-kira seperti itu. Sampai di sini, semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kita semuanya. Bye.